Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Papa Bertualang. Nah, di kesempatan pagi kali ini ya, saya akhirnya bisa touring-touring lagi setelah sekian bulan vakum gak touring kemana-mana. Sebenarnya cuacanya di sekitaran Bogor ya kawan-kawan, untuk bulan Mei ini masih campur-campur hujan terus ya, jadi belum benar-benar kemarau. Nah, ini pagi ini saya sempatkan untuk touring deh, kangen juga udah lama nih nggak naik motor ya, muter-muter. Nah, kemana tujuan saya kali ini? Nah, kali ini saya akan coba puter-puter di daerah Cibunian. Kemudian mungkin nanti insya Allah kalau waktunya sempat ya, saya akan ke daerah Cianten ya, muter-muter sekitaran situ terus pulang lagi ke Bogor ya. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini saya mau ngawali perjalanan dari Jalan Baru atau Jalan Soleh Iskandar ya. Nah, ini saya akan menuju ke daerah Cibunian terlebih dahulu, yaitu ke di situ ada warung kopi Bu Tuti namanya tuh teman-teman. Jadi saya akan coba ke sana dulu teman-teman ya. Nah, saya akan lihat nanti seperti apa. Sebenarnya saya sudah pernah ke sana, tapi kurang lebih 6 tahun yang lalu ya, saya pernah bolang sana dan di sana belum ada warung. Nah, sekarang sudah ada warung Bu Tuti yang cukup viral itu. Nah, ini saya akan isi bensin terlebih dahulu ya, karena tinggal setengah nih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita coba pasang peta dulu ya. Ini biar apa namanya, sekalian saya mau nge-review ini ya, Retouch Sprite. Ya, yo, bismillah. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Oke, nah ini dia rutenya ya, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi waktu itu pernah ada yang berkomentar saat di video instalasi Retouch Sprite S1 ini ya, ada yang berkomentar, itu kalau getar-getar begitu apa enak dilihat. Nah, ternyata kan jadi begini teman-teman, ini kan motor matic ya. Jadi PCX 160 ini kalau di posisi idle, nah jadi waktu itu kan saya nyalakan motornya posisi standar tengah ya. Nah, itu memang getar-getar banget ya. Nah, ciri khasnya begitu, jadi stangnya gitu. Tapi kalau motor ini sudah jalan, itu kita teman-teman bisa lihat tuh getarannya minim. Jadi displaynya itu tidak bergetar gitu ya. Nah, memang kan waktu itu saya ngetesnya bisa dibilang dalam posisi idle ya. Jadi memang getar-getar banget sih ya. Jadi begitu dipakai touring atau jalan, nah teman-teman bisa saksikan sendiri nih ya, tidak bergetar-getar. Jadi pandangannya tidak mengganggu konsentrasi kita saat berkendara begitu teman-teman ya. Oke, terjawab sudah ya. Nah, ini tidak getar-getar tuh, mantap kan ya, mantap. Oke, kita lanjut. Oke, karena ini masih pagi ya, baru jam 6.40 ya, jadi saya lewat jalur utama aja, nggak perlu lewat jalur alternatif juga. Nah, ini kita akan ke arah Bubulak dulu ya, IPB Dramaga, terus nanti Ciampea. Nah, baru nanti kita masuk ya ke dalam. Nah, sebenarnya perjalanan kalau teman-teman buka di Google Maps ya, itu menuju warung kopi Umi Tuti yang ada di daerah Cibunian ya, dekat Cianten, itu banyak rutenya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat di peta itu setidaknya ada 3 ya solusi jalan. Yang pertama bisa lewat Ciapus Gunung Bunder ya, muter tuh lewat, jadi muterin Gunung Bunder, nanti lewat kaki Gunung Salak ya. Nah, yang kedua lewat sini nih ya, jadi ke arah Dramaga dulu, Ciampea, Dewiliang, terus naik ke atas ya. Nah, atau yang ketiga teman-teman bisa dari arah Cianten ya. Kalau dari Cianten ini berarti harus ke arah Cibadak dulu ya,
daerah ke arah Sukabumi, tapi tidak nyampe Sukabuminya, naik dulu ya ke arah atas. Nah, jadi sebenarnya banyak rutenya. Nah, kali ini saya coba rute yang dari sini aja deh ya, dari jalur Dramaga ya. Nah, nanti juga sebenarnya dari Lewiliangnya itu ada cabang-cabang lagi ya. Bisa lewat Puraseda dulu ya. Nah, nanti kita lihat aja nih saya lewat yang mana ya. Kita ikutin aja peta ya. Jadi banyak rutenya begitu teman-teman. Oke. Ya, ini kita lanjut ya. Ini saya melakukan perjalanan di hari Sabtu ya. Lagi-lagi kali ini masih solo touring ya. Saya mau ngajak anak saya, tapi Sabtu ini dia masih ada sekolah ya, ada ekskul pramuka dan sebagainya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa sendirian. Mumpung pagi ini juga cuacanya cukup cerah ya. Pagi ini masih ini ya, daerah sini masih terasa agak sejuk gitu teman-teman ya. Wah, kalau udah siang minta ampun dah. Belum macetnya tuh, teman-teman bisa lihat tuh Gunung Salak tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lurus aja ya ke arah Bubulak. Lurus terus aja. Nah, ini juga kita nggak usah belok kanan, kita lurus aja ya. Kalau mau ke Cifor tuh baru nanti belok kanan, kita lurus ya, lurus baru nanti belok kanan di depan aja. Nah, ini kalau saya lihat ya di peta estimasinya kurang lebih 1,5 jam nih teman-teman ya, dari tadi ya Jalan Soleh Iskandar, Jalan Baru menuju ke warung kopi Umi Tutik ya. Variasi ya, ada yang 120, 130 ya. Ini untuk kondisi pagi ini ya. Kalau siang ya jelas akan lebih lama lagi waktu tempuhnya ya. Nah, ini kita belok kanan ya. Kalau kiri ke Terminal Bubulak ya, kita ambil kanan. Oke. Nah, sini ya. Nah, ini tinggal lurus aja deh. Kalau jarak tempuh sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Cuman ya itu di sini ini biasanya yang menjadi tantangan itu adalah kondisi lalu lintasnya yang cukup ramai ya. Memang daerah sekitar sini terkenal macet ya, apalagi di weekend. Sebenarnya saya berangkat jam 6:30 ini sudah agak kesiangan ya, harusnya dari pagi ya. Paling telat tuh jam 6 ya. Cuman tadi saya mikir kalau terlalu pagi juga nanti sampai sana ngapain dulu begitu ya, karena tidak terlalu jauh teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa deh, saya coba berangkat agak siangan dikit ya. Nah, dan ternyata memang di sini belum terlalu macet ya teman-teman, tapi memang sudah ramai nih ya. Oke, kalau rutenya sendiri ke sana bagaimana? Kalau saya perhatikan rutenya seharusnya akses jalannya cukup baik ya. Nah, cuman terakhir kan saya ke sana itu waktu belum ada tuh, belum rame tuh ya, belum viral lah bisa dibilang begitu. Ya.
tentang warung Umi Tuti ini ya. Bahkan belum ada warung waktu saya ke sana dulu 6 tahun yang lalu ya, waktu saya masih ngebolang. Nah, dulu tuh jalannya kecil ya, ya jalan kampung begitu ya. Saya nggak yakin apakah mobil bisa ya ke sana. Nah, makanya kita lihat aja deh ya. Nah, dulu 6 tahun lalu saya ke sana ya, jalannya ya agak-agak jelek sedikit ya. Semenjak ada warung kopi Umi Tuti terus viral ya, saya perhatikan jalannya sudah dicor juga ya sebagian kalau saya lihat di maps ya. Nah, karena penasaran, sudah lama juga saya nggak ke sono ya, nggak ngebolang lewat situ ya, kita coba aja ulangi ya hari ini. Nah, ini nanti hari ini saya akan cek juga nih, kalau ternyata jalannya bagus mungkin saya akan teruskan ke Cianten juga ya. Oke, ini sudah mau deket-deket ya, IPB ya, Dramaga. Mulai kelihatan nih padatnya. Oke, nah dari sini kita ambil kiri, jangan ke kanan ya. Kalau ke kanan tuh nanti ke arah Ranca Bungur ya. Parung Ciseeng tulisannya ya, tapi lewatin Ranca Bungur dulu. Nah, ini kita ambil kiri, ikutin jalan gede ini terus ya, jadi kita tidak lurus tuh. Ambil kiri. Menuju Lewiliang. Oke. Ini juga bisa nih ke Gunung Salak ya. Jalan Raya Cibung Bulang ya. Nah, ini kita udah masuk Cibung Bulang. Nah, di sini ada pom bensin gede bagus nih ya. Nah, ini yang sebelah kanan. Saya biasanya sering ngisi di sini dulu nih. Oh, ini mantep ini. Kalau saya lihat di peta ini 2,4 kilo lagi ya, kita belok kiri ya, naik ke atas. Udah deket nih. Nah, ini Pamijahan tuh ya. Bisa tuh sebenarnya lewat situ juga ya. Nah, tapi kita nggak lewat sininya. Saya mau lewat yang satu lagi yang di atas ya. Menuju Puraseda ya. Jadi kalau lihat di peta itu bisa juga tuh ya. Nanti ketemunya sama kok teman-teman ya. Nah, ini kita ambil yang depan sini justru. Tuh, yang depan ada belokan ya. Oke. Nah, ini ya, nanti di depan ada belokan, kita ambil belok kiri ke atas. Tuh, yang Pamijahan wisata Gunung Salak Endah.
Oke, ini kita ambil. Ini ya. Nah, kita belok sini ya. Ini namanya jalan Kiai Haji apa gitu tadi itu. Ya. Jalan Kiai Haji Abdul Hamid. Ah, enak ya, sudah full cor. Nah, dari sini ke lokasinya ya, dari posisi saat ini ya tinggal 19 km lagi nih teman-teman. Jadi sebenarnya udah deket ya. Tuh, ini baru jam 7:10 ya. Oke, ternyata yang di sininya butut ya, ada lubang-lubang. Ya, gitu deh. Aduh ya. Jadi ya, kalau teman-teman mau menuju ke arah sini Cibunian, khususnya ke warung kopi Umi Tuti, ikutin saja Google Maps ya. Nah, cuman pastikan nih tipe kendaraannya dipilih ya, mobil ataukah motor. Nah, kalau pakai motor kadang-kadang suka dikasih rute alternatif yang saya bilang tadi, lewat Gunung Bunder. Nah, itu ternyata nanti jalannya kecil ya. Cuman bisa motor tuh lewat situ tuh. Jadi enggak deh, saya nggak mau lewat situ. Saya lewat yang ini aja ya, yang jalan besar ya, jalan umum. Nah, meskipun nanti mesti dicek juga di depan ya, apakah yang menuju ke warung Umi Tutinya bisa untuk mobil atau enggak ya. Nah, karena saya dulu waktu saya lewat 6 tahun lalu tuh ada penyempitan tuh ya, di kampung-kampung dekat situ ya, jalan emang kecil banget tuh. Nah, kita lihat nih kan, karena saya udah lama nggak lewat sini juga, jadi pengen tahu seperti apa sih kalau sekarang kondisi jalannya, apakah sudah dilebarkan atau bagaimana begitu ya. Tapi kalau teman-teman yang bawa motor atau yang goeser ya, yang main sepeda, ya aman itu ya. Ternyata begini ya, campur lobang-lobang. Bagusnya cuman di bawah tadi aja. Yang di sini masih banyak lobang. Nah, ini juga sekaligus jalur yang kalau teman-teman mau ke Cianten ya, mau ke Cibadak ya, Cibadak Sukabumi ya, atau mau ke Pelabuhan Ratu, bisa nanti lewat Cikidang ya, karena ini jalur tembusan ke Cikidang nih. Banyak sekali polisi tidurnya ya, tanggul-tanggul. Nah, itu dia gunung ya, Gunung Salak Endah. Di sini masih enak ya, adem, sejuk. Tuh jalannya.
Mantap. Nah, ini sekaligus saya mau menginfokan juga ke teman-teman ya. Saya kan ada modif dengan mengganti knalpot ya. Jadi knalpot standar saya ganti dengan Leovins ya, LV Scooter ya. Nah, ini kalau bicara tenaga, menurut saya nggak beda-beda jauh ya dengan penggunaan knalpot standar. Tapi memang benar ya, setiap penggantian knalpot racing apalagi yang berkualitas itu sedikit menambah performa lah ya. Jadi kalau bicara performa ya, menurut saya lumayan ada peningkatan biarpun nggak terlalu signifikan. Tapi kalau secara tampilan, nah ini yang saya suka nih ya, karena Leovins asli, terus dibuatnya presisi ya sampai ke header-headernya. Nah, suaranya juga ternyata asik ya, tidak memekakan telinga ya. Jadi suaranya emang bener-bener adem gitu. Jadi saya suka gitu dengan karakternya ya. Ini mohon maaf nih kalau yang biasa pakai knalpot KW asal-asalan brong itu kan justru bikin pusing kepala gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa dengarkan sendiri nih ya. Tidak terlalu kenceng, bahkan tidak ada sember-sembernya ya. Nah, ini memang DB killernya ya. Ini tetap saya pasang, tidak saya copot ya. Nah, ini kalau dibuka DB killernya bahkan dia akan lebih ngebas teman-teman ya. Nah, jadi lumayan ya dengan mengganti knalpot ya racing. Ini jadi ada suaranya motornya. Jadi kalau jalan begini ya, jalan jauh gitu, jadi tidak tidak ngebosenin, tidak senyap-senyap banget ya. Jadi ada yang nemenin gitu loh ya. Karena kan kalau Matic itu nyaris nggak ada bunyi, jadi kadang-kadang bikin suntuk kalau jalan jauh ya, touring jauh begitu. Nah, sejauh ini aman ya untuk mobil yang mau bawa mobil. Karena memang ini jalur utama ya, jalan umum. Jadi lebar 2 jalur gitu ya. Ya cuman tadi di beberapa tempat, di beberapa titik ya sering ada kepadatan, jadi bisa juga macet nih. Ya, berpotensi macet. Oke. Nah, itu yang ada asap-asap itu mungkin yang geothermal itu kali ya, yang asap putih tuh, entahlah ya. Indonesia Power itu ya, project geothermal mungkin. Ternyata di sini jelek lagi ya. Tuh, minta ampun. Pamijahan. Tuh, selamat datang di desa Pamijahan. Lumayan nanjak. Nah, yang di sini sudah dicor ya. Dulu saya lewat sini agak kurang bagus nih. Ini udah bagus nih. SMPN 1 Pamijahan. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini jalurnya agak sempit kalau untuk mobil ya, tapi masih bisa tuh papasan gitu ya. Daerah Pamijahan nih. Ya, kita lewatin dulu mobil tadi. Kol. Mantap. Ini sudah dicor. Wah, hati-hati ya, turunan tajam nih. Pastikan rem oke, ya. Mantap sungainya, kawan-kawan. Oh, sudah bagus nih sekarang yang di sini nih. Dulu jelek banget nih yang di sini. Oke. Kita tempong dulu. Iya, ini sudah lumayan bagus nih jalurnya sekarang. Meskipun ada bekas-bekas tambelan gerujug-gerujugannya nggak rata, tapi lebih mending daripada ada lubang. Oke, gaspol. Mantap. Duh, ada lubang-lubang nih di sini nih. Pasir lagi. Waduh, masya Allah, enaknya pemandangannya. Sawah-sawah ya. Iya, jalanannya ya gitu deh ya, bekas-bekas tambelan, tapi oke sih. Kopi Tubing belok kiri 3,5 kilo. Waduh, kelihatan tuh pemandangan desa-desanya ya. Cakep bener. Nah, ternyata yang di sini sudah di vulcor nih sekarang. Mantap. Keren sih. Angkot Lewiliang Parabakti. Oh, jadi kalau mau naik angkot bisa tuh naik angkot Lewiliang Parabakti. Oke, gaskan. Iyo, mantap tuh pemandangannya tuh. Di bukit itu ada tulisan apa itu? Wah, masya Allah. Wah, pemandangannya ya Allah, mantap. Gunung-gunung berlapis-lapis. Masya Allah.
keren banget ya. Vitamin hijau, vitamin koneng. Luar biasa. Oh, itu ada tulisan HUT RI itu. Wih, di cakepnya. Ayo, yang mendekam di rumah, keluarlah jalan-jalan ke sini. Asik kan tempatnya? Mantap, udaranya juga sejuk. Ya, jos. Ya, jangan di rumah aja. Ya, keluyuran keluar, keluyuran yang positif loh ya. Kita main-main di sini nih. Wah, Allahu Akbar. Mantap. 2,1 kilo lagi belok menuju Jalan Muara. Tulisannya sih gitu ya. Berarti kita tuh ke kaki gunung-gunung yang di situ tuh, teman-teman tuh. Nah, ini ada rombongan touring juga nih. Agak repot nih karena depan ini ada mobil ini nih, ya. Yang harus disalip nih mobil ini nih. Oke. Nah, yang di sini campur-campur nih jalannya. Ya, ada lubang-lubang juga. Dan agak sempit ya. Jadi lebar jalannya emang nggak rata teman-teman ya. Di beberapa tempat ada yang lebar, cuma ada yang nyempit kayak begini ya. Purwa Bakti ke bawah, jalurnya. Mantap pemandangannya kawan. Nah, ini udah dekat nih, 800 meter lagi saya harus belok kiri. Aduh, jelek. Nah, di situ banyak tempat pemijahan ikan ya, kolam-kolam begitu, sesuai namanya pamijahan Pura Bakti. Jadi kemungkinan besar di sini selain petani ya, selain petani, ikan usahanya di sini. Tuh, itu tadi kampung wisata Legok Lauk. Wih, cakep. Nah, ini ada sungai di sini. Oh iya, ini nih Legok Lauk nih. Wah, mantap kawan-kawan, sungai. Airnya bersih ya, masih bersih daerah sini. Cakep kawan-kawan. Nah, ini kita ambil kiri ya. Sini belok kiri. Kanan terus Cianten. Nah, mungkin nanti pulangnya saya lewat situ. Kita ambil kiri. Nah, lihat nih. Ternyata yang di sini masih begini ya. Bekas-bekas coran tapi sudah banyak yang jelek. Nah, sampai sini ini masih bisa ya kawan-kawan mobil. Nggak tahu yang di sononya ujung ya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Tuh, jadi belok ke sini ya, ke Jalan Muara namanya. Oke, ini dari sini udah deket nih.
tinggal 3 kiloan lagi. Praktek lapangan nih mahasiswa nih, PKL ya. Wah, mantap pemandangannya kawan. Allahu Akbar. Nah, dulu saya pernah foto pakai trail ya, sekitaran sini nih, CRF. Di depanan dikit tuh. Waduh, luar biasa pemandangannya, jos, mantap kawan-kawan. Gunung-gunung kabeh tuh. Allahu Akbar. Saya berhenti dulu ya. Cakep nggak tuh pemandangannya? Mantap kawan. Nah, kita lihat di sini. Wih ya, pegunungan berlapis-lapis, luar biasa. Ini sawah semua, jos, mantap. Oke, tinggal 3 kilo lagi, kita lanjut aja. Ya, di sini begini ya gugurudukan. Ya, tapi masih layak lah ya. Oke, lebarnya masih cukup untuk mobil. Nanti kita lihat di depan sana. Ayo lari, kejar kejar. Waduh, asiknya. Jos kawan, ini luar biasa nih. Wah, pemandangannya. Nah, ini ada jalur apa saya nggak tahu nih, kemana juga. Wih ya, tuh lihat lembah-lembah gunung itu. Allahu Akbar, sawah-sawahnya. Wih. Nih, mobil bisa ya, kolbak. Allahu Akbar, mantap. Nah, itu tuh pembangkit listrik tenaga air ya, tuh pipanya tuh, PLTA apa gitu namanya tuh. Wih, luar biasa tuh. Aduh, jalannya ya, tapi mantap kawan. Nah, jadi kita nanjak terus. Wah, agak lumayan nih. Ternyata yang di sini sudah cukup lebar ya. Dulu saya lewat sini 6 tahun lalu, agak sempit sini. Berarti bisa nih ya. Yang mau ke sini bawa mobil, sok mangga. Bisa. Tuh, kita lihat lagi. Wih. Banyak juga ya mobil-mobil kolbak itu lewat sini.
Nah cuman kalau papasan, nah itu agak repot ya. Waduh, desanya, kampungnya luar biasa. Oke, mantep ya. Oke. Wih. Jadi dia lembah-lembah di sebelah sininya ya. Oke, cakep ini daerah sini. Wah, ini lagi dibangun nih. Jangan-jangan nanti jadi restoran atau apa gitu mungkin. Nah, ini yang lewat sini nih. Tuh. Ada penginapan nih, teman-teman ya. Tapi jalurnya nggak minta ampun nih. Ya, kurang oke nih. Oke, nah ini penginapan homestay Lubna. Oke, kita lanjut ke sana. Jadi yang di sini jelek jalannya. Nah, ini saluran air ya. Yang dari pembangkit tadi kalau nggak salah. Ada jejak di pasir senja, langkah kecil menuju cakrawala. Meski kabut menyelimuti pandang, hati tahu arah menuju cahaya. Burung-burung pulang ke sarang, tapi aku masih ingin terbang, mencari makna di tiap bintang, merajut harap yang tak pernah hilang. Biarkan mimpiku tumbuh perlahan, seperti embun yang setia datang. Tak
Nah, ini dia sampai kita ya. Ya, di Umi Tuti warung kopi. Oke, kita mampir dulu. Oke, saya sekarang sudah sampai di warung kopi Umi Tuti itu ya. Nah, terparkir tadi di situ. Iya, nah, ini sebenarnya asik nih. Ya, kalian mau berenang-berenang yang bisa berenang, ya. Bisa main air juga di sini. Waduh, ini cuman sawahnya habis panen, baru dibajak lagi tuh. Ya, kalau datang ke sini pas sawahnya lagi kuning, mantap ini. Waduh, suasananya cakep, asri, sejuk. Di sini ada sotomi. Nah, mungkin nanti saya akan lanjutin ke teaternya. Dulu 6 tahun lalu lewat sini ya, mentok di situ jalannya jelek. Sekarang katanya sih sudah bagus, sudah layak diaksesnya untuk dilewati. Oke, cakep nih. Iya, luar biasa. Oke, jangan ragu, main aja ke sini ya. Mampir tuh, kita bisa main air di sini. Jernih lagi. Ya, sebenarnya sih bisa aja mobil, cuman tadi ada apa ya, kalau mobil besar. So, recommended, silakan mampir main ke sini. Warung kopi Umi Tuti di Cibunian. tetap menjadi bintang.